Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story, yang menceritakan tentang pengalaman seram yang dialami oleh karyawan yang bekerja di sebuah bioskop yang ada di gedung Blok M. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. Gelap, kosong, dan sunyi. Hanya sedikit lampu menyala memberi penerangan di sana. Seramnya gedung kosong di malam hari. Seorang teman akan berbagi kisah mencekam ketika bekerja di salah satu mall di plaza terkenal di Jakarta. Lift udah dimatiin di. Lo harus lewat tangga dalam. Ya, aku sendirian pula. Mbak Yan gak mau turun bareng. Belum bisa. Masih ada yang harus gue kerjain. Itu percakapanku dengan Mbak Yanti, staf admin di tempat aku bekerja. Setelah berganti pakaian, aku berniat untuk langsung pulang saja. Aku yang baru bekerja selama 2 bulan, entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore. Tentu saja pulangnya akan malam, seperti kali ini. Bioskop ada di lantai 6. Maka dari itu aku harus menuruni tangga eskalator yang sudah dalam keadaan mati juga. Lantai demi lantai untuk sampai ke lantai dasar, karena lift yang biasanya digunakan ternyata sudah mati. Entah kenapa. Gedung Blok M Plaza ini berbentuk melingkar walaupun gak bundar. Di tengahnya ada ruang kosong dari atas sampai bawah. Jadi untuk menaiki atau menuruni eskalator harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Inilah yang aku lakukan. Harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati depan setiap toko. Pemandangan pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya, terang saja sendirian. Sudah nyaris jam 12 tengah malam. Ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendirian di dalam gedung plaza ini. Akan tetapi, sesekali aku juga melihat 1 atau 2 orang security yang sedang patroli. Entah melihatnya dari jauh atau berpapasan secara langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut, sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas security. Seperti yang aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya. Dengan begitu, aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai, dari atas sampai ke bawah. Makanya kadang aku dapat melihat security atau orang lain yang sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri ini. Begitu juga malam ini. Aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi. Walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Oh ya, sebagian lampu dalam gedung dalam keadaan mati ketika sudah di luar jam operasional. Jadinya ya gelap, walaupun bukan gelap total. Tapi ada yang sedikit menggangguku. Karena malam ini aku nggak melihat ada pergerakan orang lain selain aku. Biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain yang juga pulang malam.
Kali ini berbeda. Malam ini sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Masih di lantai 5. Tapi sepertinya aku sudah merasa nggak nyaman. Dan solusinya aku mempercepat langkah supaya lengkas sampai ke bawah. Eskalator mati, AC juga sudah mati. Hal ini tentu saja menambah semuanya jadi nggak nyaman. Tapi kecemasan berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Akhirnya ada orang juga, pikirku dalam hati. Aku coba mencari tahu dari mana sumber suara itu. Sambil telus berjalan, aku pandangi setiap lantai sampai paling ujung, atas juga bawah. Yang pasti, sang empunya langkah gak berada di lantai 4 yang sedang baru saja aku pijak ini. Karena sama sekali di sini gak kelihatan ada orang. Ya sudahlah. Terdengarnya sih dari lantai bawah. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga sama seperti aku. Dan benar ketika sedang memperhatikan selasar di lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan, melangkah menuju eskalator, tapi jalannya lambat banget, perlahan lah. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuknya sosok perempuan. Terlihat dari gerai rambut panjangnya. Aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam sama sepertiku. Aku yang terus bergerak berjalan akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu. Sampai akhirnya benar-benar gak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kakinya masih kedengeran. Nah, beberapa detik kemudian suara langkah kakinya ikut menghilang. Kemana tuh orang? Pikirku sambil sejenak menghentikan langkah, mencari jawaban. Sama sekali nggak kelihatan ada orang. Cemas kembali kurasa, karena seketika sepi melanda lagi. Aku kembali meneruskan langkahku, menyusuri selasar lantai 4, lalu turun ke lantai 3. Langkah buru-buru aku lakukan, karena kosongnya lagi-lagi membuat aku cemas. Aku semakin ketakutan ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya nggak ada orang lagi selain aku. Walaupun sepertinya nggak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar ada suara langkah kaki persis seperti sebelumnya. Bedanya kali ini terdengar dari atas. Aku nggak tahu lantai berapa ya. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku lalu menghentikan langkah dan melempar pandanganku ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Ya, dalam gelap, akhirnya aku dapat melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Berdiri dekat dengan pagar kaca. Gak menghadapku sih, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Siapa sih itu? Pertanyaan muncul dalam kepalaku. Tapi melihat itu tiba-tiba aku merinding. Sontak aku melanjutkan langkah, menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sisi sebelah kiri. Tentu saja aku bergegas berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika hendak menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar ada sesuatu. Ya, aku mendengar suara tawa perempuan. Tawanya tertahan tetapi sangat jelas. Sumber suara itu berasal dari belakang. Sebenarnya rasa takut sudah dalam level tertinggi. Tapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan dan malah menoleh ke belakang.
Kemudian terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan. Aku seperti terhipnotis dan gak bisa mengalihkan pandanganku. Awalnya, aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas. Tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai yang terbang, tetapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai 3. Baju putih lusuh panjangnya tergerai melambai-lambai, ditiup oleh angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Awalnya tawanya masih terdengar mengiringi. Bukan tawa melengking tapi tertahan namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika melihat sosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat ke lantai 1, lalu berdiri menghadapku. Aku langsung membalikan badan, kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangisku nggak tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai pintu keluar. Di situ ada 2 orang security yang sedang berjaga. Aku Diana, pernah bekerja pada satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu 2007 sampai 2010. Sebenarnya sebelum aku bekerja sudah banyak mendengar cerita seram ya tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini. Memang gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya ya bisa dibilang cukup tua. Ya itu tadi, aku sudah banyak mendengar cerita seram sebelumnya. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh dari rekan kerja yang sudah lebih dulu kerja di situ. Aku yang sangat penakut ini kadang berusaha sebisa mungkin gak mendengarkan cerita-cerita itu. Tapi ya tetap saja, seiring berjalannya penasaran, aku selalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama aku hanya mendengar ceritanya saja, sama sekali belum merasakan hal-hal yang janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seram itu. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan awal tadi ya, ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku nggak mau lagi pulang kerja malam hari, jalan sendirian apalagi. Harus ada yang nemenin karena aku takut. Tapi walaupun sudah selalu ada temen ya, ternyata kejadian seram itu masih ada dan aku selalu mengalami sendiri. Begini kisahnya. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram di sini, berjanji untuk enggak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya apapun yang terjadi enggak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa ya karena nggak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung dan minta tolong untuk diantar turun. Untungnya, setiap dibutuhkan rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan dan gak pernah keberatan. Sudah kira-kira 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Kurang lebih sudah sangat hafal ya dengan setiap sudut gedung ini, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu, seharusnya aku sudah terbiasa ya dengan segala macam situasinya. Tapi nggak bisa begitu ternyata. Semakin lama di sini aku malah semakin parno dan ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini ataupun pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjurus seram yang aku alami sendiri. Ya pokoknya aku semakin takut dan semakin parno lah. Mungkin penggalan kisah yang aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Detailnya sangat aku ingat.
Dan lagi-lagi waktu itu hari Kamis, aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu tentu saja akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai. Ternyata ya nggak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi mulai sering dimintai untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah, malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan, yang gak menyenangkan Mbak Irna sebagai staf admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11, dia sudah meninggalkan kantor dan meninggalkan aku yang jadi pontang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja mulai meninggalkanku. Hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku dan seorang security, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Ridwan. Singkat kata, sekitar jam 12 lewat, aku baru bisa pulang. "Pak, nanti kita turun bareng ya. Aku gak berani sendirian." Aku bilang gitu ke Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. "Walah mbak, kayak orang baru aja masih takut," jawabnya sambil tertawa. "Tapi nanti ya mbak, sekalian nunggu Ridwan," lanjutnya. "Oke pak, saya nunggu di depan aja ya," jawabku yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi hari itu lift yang ada di bioskop rusak dan gak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam karena langsung turun menuju basement atau tempat parkir. Ya sudahlah, karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Ya memang harus seperti itu, gak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Ridwan menyelesaikan tugasnya, aku duduk menunggu di kursi dekat pintu masuk sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayanganku. Oh, zaman dulu masih BlackBerry ya, belum ada yang Android ya. Aku duduk dalam diam maksudnya, karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca. Dan dari situlah aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong dan sepi. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak pikiranku melayang mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Dek. Tiba-tiba aku merinding. Kemudian menoleh ke arah pintu bioskop. Lalu jadi agak tenang karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Ridwan warawiri di dalamnya. Benar-benar sunyi. Gak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam. Melamun sesaat dan fokusku hilang dikala hening senyap menjerat kesadaran. Tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar. Aku melihat ada seseorang yang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh jadinya aku masih hanya bisa melihat dalam bentuk siluetnya. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki kalau melihat dari postur bayangannya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang security gedung. Legahnya. Aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani di bawah. Pak,"
Aku menegurnya. Ketika kami akhirnya sudah berhadapan karena nggak familiar, aku melirik ke name tag yang ada di seragamnya. Aku membaca namanya, Wawan. Ya, aku lupa apakah aku pernah melihat Pak Security yang satu ini atau belum pernah. Karena wajahnya agak asing sih. Tapi mungkin saja aku lupa, atau ini security baru. Bisa jadi. Pak Security ini tersenyum padaku. "Eh, Pak Wawan, bisa tolong antar saya ke bawah dong?" Hehe. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. "Boleh mbak. Kebetulan saya juga mau turun," jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. "Oke pak, sebentar ya. Saya pamit ke dalam dulu." Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. "Dianterin siapa mbak?" tanya Pak Indra. "Security pak, Wawan namanya. Saya duluan ya pak," jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatannya seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri diam dalam gelap. Dia seperti menungguku. "Sudah pak, saya sudah pamit. Yuk kita turun," ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. "Makasih ya pak. Saya nggak berani jalan ke bawah sendirian. Takut." "Iya mbak, memang agak serem kok." Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. "Eh, Pak Wawan baru ya kerja di sini?" tanyaku. "Enggak mbak, saya sudah lama di sini," jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni. Satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap sebagian jadi sisi yang harus dilewati. Barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan. Percakapan yang selalu aku mulai. Beliau hanya menjawab seperlunya. Dan terus seperti itu sampai ketika aku mulai merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Refleks aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong, gak ada orang sama sekali. Dan Pak Wawan seperti gak menyadari ada suara langkah. Seperti hanya aku saja yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Pak, kayaknya ada orang di belakang kita." Akhirnya aku buka suara. "Biarin aja mbak," jawab Pak Wawan pendek. Ya udahlah, aku ikutin aja. Terus melangkah, coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran itu. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall. Sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup dan kosong. Kaca-kaca display ini kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap ya tentu saja akan menjelma seperti cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapannya. Awalnya aku nggak memperhatikan ya pantulan yang ada di kaca ini. Karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya karena kami yang sedang ada di depan kaca. Ya jadinya pantulan tubuh kami berdualah yang muncul. Tapi ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca.
Hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah. Karena itulah Pak Wawan jadi beberapa langkah di depan. Semakin penasaran aku untuk memperhatikan lagi kaca display toko itu. Beberapa detik kemudian, aku semakin melambatkan langkah sampai akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Degup jantung seperti berhenti. Desir hawa dingin langsung menyergap diri ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali nggak menyentuh lantai, alias melayang. Aku semakin kaku, berdiri diam ketakutan ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan tanpa melalui pantulan kaca. Benar, aku melihat langsung kalau Pak Wawan berjalan melayang. Kakinya sama sekali nggak menyentuh lantai. Aku terduduk lemas melihat itu, dan aku mulai menangis ketika sosok Pak Wawan akhirnya ikut berhenti. Lalu perlahan membalikkan badannya. Dia menghadapku. Hanya beberapa meter jarak kami. Pak Wawan tersenyum diam dalam gelap. Sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Wawan menoleh ke sana lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang. Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat dan hilang dalam pandanganku. Tubuhku lemas, kaki belum mampu menopang berat badan. Saat itu aku gak mampu berdiri. Tapi kemudian aku lagi-lagi mendengar ada suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku gak mampu untuk menoleh, gak nguat kalau harus kembali menghadapi kengerian ini. Menangis aku sendirian, sementara langkah-langkah kaki itu terdengar semakin dekat dan cepat. Aku ketakutan. Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar." Ternyata itu adalah Pak Indra dan Ridwan. Syukurlah aku menangis lega melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian Pak Indra dan Ridwan sudah berani bercerita. Untuk malam itu gak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra itu langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun juga. Ya karena itu tadi Mbak Diana kan bilang kalau diantarkan oleh security yang namanya Wawan. Yang pernah saya dengar, memang dulu ada security yang namanya Wawan, tapi udah lama meninggal Mbak. Katanya sih, walaupun sudah meninggal, sosok Wawan ini masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya saya langsung ikuti Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang nemenin. Dipanggil gak nyaut, diem aja, gak noleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak Diana duduk nangis di lantai 2. Ya begitulah cerita dari Pak Indra. Cukup seram kan? Hai, balik lagi ke gue Bri. Sekalian sekian ya cerita malam ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Salam dari Bri. Oke, itulah cerita panjang ya dari Mas Bri Story tentang Blok M. Saya itu ke Blok M itu pernah itu ya, udah lama sekali ya. Waktu itu SD ya, MI kalau nggak salah. Waktu itu saya masih umur sekitar 9 atau 10 tahun.
Jadi ada saudara yang di Jakarta. eh, Kebetulan saya main ke sana sama orang tua, terus diajak ke Blok M itu. Tapi ya saya sudah lupa ya, udah berapa tahun itu. Seperti bentuknya sekarang aja saya udah nggak tahu ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.